Ini yang dijelasin apa punya Mbak Cici? Sorry. Aku bersin ditahan malahan jadinya batuk. Ini punya Mbak Mia juga bagus nih. Sakit sih enggak, cuman dingin. Jadi aku bersin-bersin melulu nih. Karena aku nggak enak kalau ada suara bersin tiba-tiba cim kayak gitu kan. Lagi belajar ditahan malah batuk. Mbak Erika nih, the duck swimming in the swimming pool, kenapa? Maksudnya harus dijelaskan. Kenapa dia diomongin sama Mbak Erika? The duck swimming in the swimming pool apa? All of wet juga boleh, semuanya basah. Tadi Mbak Turyati dulu ya yang minta ya. Bentar. Pelan-pelan. Nah, Mbak Turyati udah aku akses. Laco. Laco, pedes. Oh, di sana ngomongnya pakai bahasa Mandarin juga ya? Malay. Kanton. Wah, kalau Kanton aku nggak iso. Mana, Mbak Tur sudah nulis ya? Oke. Ah. Habis Mbak Turyati siapa nih? Mbak Inggita? Ini yang teman-temannya nulisnya cepet banget nih kalau misalnya nulis chat. Jadi yang satu belum aku baca udah kegulung-gulung message-nya. Jadi ya sorry kalau misalkan tiba-tiba nggak kebaca semuanya ya. Bisa chattingnya kayak gitu. Selamat siang. Nah ini juga bisa. I'm losing my mind and don't know why. Kan I'm losing my mind. Kenapa?
nggak tahu dia juga, ya kan? Oke, sudah selesai Mbak? Mbak Turyati sudah belum nih? Kalau misalkan sudah, selamat siang. Sudah ya? Aku close lagi ya. Oke, jadi kesimpulannya yang keempat adalah menggambarkan karakteristik dari sesuatu atau dia mendeskripsikan sebuah kegiatan yang permanently dilakukan. Nah, mudah-mudahan nanti dari contoh-contoh kalimat dari PR yang kemarin aku bisa cek ya. Tapi mungkin nanti baru hari Senin aku cek, hari Selasa aku kirim balik ke teman-temannya ya. Oke, sekarang karena yang last week sudah kita bahas, kita mulai ke pokok materi hari ini, yaitu modul 6. Silakan dibuka halaman 6.1. Oke. Halaman 6.1, yaitu lihat di situ understanding complicated sentences. Kemudian 6.2-nya conditional dan negatif. Oke. Sudah dibuka semuanya? Oke, sekarang kita mulai. Di sini kan ada 3 part ya. Yang pertama itu tentang conditionals. Yang kedua yaitu inversion. Yang ketiga itu double structure. Yang keempat, conditionals itu adalah membicarakan tentang kemungkinan atau condition kan syarat ya yang terjadi jika ini. Kalau misalkan ini tidak terjadi, maka ini tidak terjadi. Kalau ini terjadi, maka hal yang lain terjadi. Nah, di sini kita lihat di situ, if itu atau conditionals ini termasuk kalimat pengandaian, ya. Iya, susah-susah gampang. Nah, sekarang kita mulai ke yang pertama, yang tentang conditionals ya. Apakah yang dimaksud dengan conditionals atau kalimat pengandaian tersebut? Jadi, kalimat pengandaian adalah kalimat yang mendeskripsikan tentang suatu kejadian dan kejadian tersebut belum pasti. Namanya juga pengandaian kan, andai-andai ya. Nah, contoh-contoh kalimat conditionals ini ya, seperti Mbak Turyati sudah contohkan di situ. If I had to live without you near me. Loh, itu mah lagu. Ayo, lagunya Endless Love. Iya gak sih? If I had to live my life without you near me, my life na 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 na. Ntar dulu, itu lagu siapa ya? Oh, Nothing's Gonna Change My Love For You judulnya ya kan? Jangan-jangan ngedengerin kelas aku sambil karaoke lagi nih, Mbak Tur, ketahuan ya. Nah, oke, sekarang balik lagi. Lagunya ditinggalin dulu. Oke, Ma. Oke ya. Di library lo, ayo lo, gak boleh ribut lo. Nah, jadi kalau misalnya conditional ini kan kalimat pengandaian. Contoh-contoh kalimat pengandaian itu biasanya menggunakan if, supposing. Nah, itu kan artinya seandainya, atau assuming, misalkan dengan asumsi apa gitu.
kemudian provided that, asalkan, kemudian unless itu kecuali tidak gitu kan, kemudian otherwise jika tidak, but for tapi untuk. Nah, dalam part yang ini atau bagian yang ini kita juga berbicara tentang negative sentence atau kalimat-kalimat yang mengartikan tidak. Misalkan hardly itu kan artinya jarang atau dengan sulitnya, itu bisa berarti dari kata hardly. Atau no artinya tidak, misalkan no preservatives, tanpa bahan pengawet. No signal berarti tidak ada signal. Contohnya kayak aku tadi, I cannot there is no signal so that I cannot join the class earlier, atau I cannot launch the class on earlier. No signal, kayak gitu-gitu ya. Iya tapi tidak. Ini yang mana nih, Mbak? Nah, sekarang contohnya dari conditional dan negatif. Fungsinya adalah kalau misalkan kita mengetahui dari arti dari kalimat-kalimat ini atau kata-kata yang berikut ini, kita bisa mengartikan kalimat yang sebenarnya, tidak salah paham. Misalkan contohnya nih, do not start the engine unless instructed to do so. Nah, berarti kita suruh ngapain ini? Jangan menghidupkan mesinnya kecuali kamu disuruh untuk melakukannya. Berarti sekarang keadaannya kita menghidupkan mesin atau enggak? Tidak, karena apa? Karena belum disuruh atau belum diinstruksikan. Nah, kalau yang ini gampang kan? Karena ada kata apa tuh? Unless, ya kan? Kecuali. Unless artinya apa? Kecuali. Karena harus dengar instruksi. Nah, sedangkan instruksinya belum dikeluarkan kan? Jadi kita sekarang masih diam saja menunggu. Nah, yang di atas itu, what is the meaning of the sentence above? Do not start the engine unless instructed to do so. Nah, arti dari kalimat tersebut apa? I cannot start the engine, ya kan? Gak bisa mulai kan? Atau the engine is not allowed to be start. Mesin tidak bisa dinyalakan sekarang. Tidak diizinkan untuk dinyalakan sekarang. Waduh, Mbak Sari udah bikin kalimat tuh, do not write anything unless Miss Diana instructed to do so. Wah. Terus udah kayak gitu, nah kalau misalkan itu, did he start the engine? Jawabannya tadi tidak ya. Nah, plagiat lagi. Coba kalau misalnya kalimatnya Mbak Sari, do not write anything unless Miss Diana instructed to do so. Berarti ada yang nulis apa enggak itu? Ada. Kalau misalnya harusnya kan, kalau misalkan ada instruksi seperti itu tidak ada yang nulis, kecuali diperintahkan